memulai acara, alangkah lebih baiknya untuk kita membukanya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Pak Wahyu atau Bu Diah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Dari saya enggak, cuman ini aja, serius aja ya belajarnya ya. Nanti kita pemodelan proteinnya setelah ini selesai. Oke? Itu Baik, aja, terima Mbak. kasih Bu. Terima kasih atas motivasinya Pak Wahyu. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dilanjut aja. Boleh Pak. Siap. Langsung saja ya kita masuk ke acara inti, yakni workshop untuk pemodelan kerentanan kepada Kang Ai. Sudah siap Kang Ai? Insya Allah Teh. Oke, siap. Silakan Kang Ai untuk memulai acaranya. Semangat semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekannya sudah bisa dilihat. Sudah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kawan-kawan, akan kita semuanya. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan workshop untuk pemodelan tingkat kerawanan bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran. Nah, mungkin pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Halo, apa suara saya terdengar? Tadi hilang. Tidak, hilang. Untuk sekarang sudah terdengar lagi. Lanjut ya. Kita akan mencoba melanjutkan. Kalau kemarin mungkin Kang Tete semua sudah belajar atau udah bisa mungkinnya terkait dengan spatial reference atau georeferencing. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya geoprocessing. Di geoprocessing ini mungkin lebih advance dari yang sebelumnya karena nantinya di geoprocessing ini sebagai otaknya lah kita dalam membuat tingkat kerawanan bencana tsunami itu sendiri. Mungkin lanjut. Itu kita mulai dari definisi saja dulu ya, Kang Teteh. Apa sih geoprocessing itu? Nah, geoprocessing adalah kegiatan pemrosesan data geografis yang digunakan untuk memperoleh suatu pemodelan data spasial. Nah, biar mungkin interaktif ya, Kang Teteh. Sebelumnya ada yang bisa bantu jawab gak nih? Apa sih data geografis? Enggak Kang Teteh. Mungkin kemarin juga udah pematerian dari Pak Lili. Apa sih data geografis? Ya, mungkin kalau tidak ada, jadi data geografis itu adalah data-data yang mencakup ataupun lingkup dalam geografis. Biasanya identik dengan area. Akang, saya interupsi dulu. Akang, kalau yang ini mahasiswanya diem aja, adik-adiknya diem aja, dicolek aja.
Suruh jawab, dicolek namanya, biar jawab. Biar nggak ngelindur, biar nggak tidur. Semuanya suruh buka, nanti sekali-sekali ya. Dibuka ya kameranya. Ya, Bu. Ya, lanjut dulu ya. Jadi data geografis itu data-data yang biasa identik dengan lokasi, koordinat, ataupun area. Jadi area-area tersebut atau lokasi-lokasi koordinat tersebut digunakan untuk memperoleh suatu pemodelan data spasial. Nah, itu juga yang akan kita lakukan dalam tujuan kita, yaitu membuat peta tingkat kerawanan bencana tsunami, di mana nanti akan ada data-data seperti data pengeringan lereng, ada data-data penggunaan lahan, dan lain sebagainya yang merupakan data geografis yang akan kita proses sehingga menjadi suatu pemodelan. Pemodelannya itu adalah tadi peta rawan bencana tsunami. Nah, mungkin di gambar ini juga, di gambar yang paling bawah, ini mungkin adalah hal yang sangat biasa atau lumrah ya, mungkin kita ketika melaksanakan proses kita harus memasukkan input, lalu processing dan output. Inputnya sendiri tadi data geografis, prosesnya itu pemodelan, yaitu geoprocessing ini sendiri. Tapi di proses ini memang kita ada beberapa, ada geoprocessing, itu ada pemodelan, ada monitoring, dan juga ada mapping. Mungkin yang sekarang akan kita bahas adalah pemodelan. Lalu outputnya nanti akan berbentuk peta. Selanjutnya ada geoprocessing dalam ArcGIS. Mungkin Akang Teteh kemarin udah mencoba menggunakan ArcGIS dalam spatial reference. Nah, ini juga ada dalam menunya, ada namanya geoprocessing. Dan ketika mungkin Akang Teteh kalau ada yang lagi buka ArcGIS boleh, ada geoprocessing. Nah, ini adalah tampilannya, ada buffer, clip, intercept, dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang akan sedikit saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita bahas klip dulu ya. Mungkin dari gambar yang ada di layar, mungkin ya akan Teteh dari input, klip picture, sampai output, boleh mungkin minta bantu dijawab nih maksud dari gambar tersebut mungkin akan Teteh. Enggak? Mungkin jawab ya. Komputer suaranya hilang. Enggak, Kang, tadi ada yang mau coba jawab. Iya, mungkin. Kalau klip itu mungkin, klip tadi ya, anunya. Iya. Klip itu mungkin untuk mengambil area kecilnya saja, maksudnya untuk mengambil area yang terfokus gitu, sehingga bisa lebih mudah untuk memproses selanjutnya gitu. Mungkin seperti itu. Iya, masuk, Kang. Mungkin ada lagi dari yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya kurang lebihnya tadi betul dari yang Kang Fahriza ya disampaikan. Jadi bila diibaratkan klip itu kita mempunyai data, mungkin ini bisa dibilang kotak ya, terdapat sungai, terdapat titik, terdapat yang warna kulit mungkin ya. Nah, jika kita ditambahkan ataupun akan mengklip dengan data bulat, maka hasilnya adalah outputnya adalah data bulat dari input kita yang awal kita masukkan. Tapi bukan berarti yang kotak itu berubah menjadi bulat semuanya gitu dari gambarnya, hanya yang memang terklip bulat aja yang menjadi outputnya gitu. Tidak semua dari kotak ini menjadi bulat. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti ke arah mappingnya bisa diibaratkan kalau inputnya ini adalah peta jenis tanah, misalnya peta jenis tanah di Indonesia, klip picture-nya ini misalnya kota Bandung. Nah, maka hasilnya adalah peta jenis tanah hanya dari kota Bandung saja. Itu mungkin kurang lebihnya tentang klip. Nah, tujuannya sendiri untuk menentukan areal pada input yang berada di dalam klip picture.
tidak ada atribut yang berpindah dari feature ke output. Nah, selanjutnya nih, yang kedua ada buffer. Enggak, mungkin biar lebih interaktif, ada yang mungkin coba bisa menyimpulkan ya Kang Teteh dari gambar ini. Enggak, ada yang mau coba? Oke, belum ada mungkin ya. Jadi untuk buffer ini kita membuat zona pada jarak tertentu dari feature. Feature-nya itu kemarin nih dari data spasial, ada yang namanya point, line, polygon. Dari ketiga data feature tersebut kita bisa lakukan buffer. Jadi kita akan membuat zona. Mungkin contoh misalnya kalau yang garis nih kita ada data sungai. Nah, kita buffer misalnya 10 km, maka dari itu akan terdapat outputnya itu adalah sungai dan jaraknya itu 10 km gitu. Ini juga ada namanya nanti multiple buffer. Jadi semakin jaraknya itu semakin luas. Misalnya dari sungai ini ingin dibagi lagi, ada jarak 10 meter, 20 meter, dan 30 meter. Jadi buffer ini menentukan jarak. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin lebih familiar nih buat Kang Teteh. Nggak mungkin intersect sendiri nih, ada yang bisa bantu menjawab nggak Kang Teteh? Mungkin menjawab ya. Mau menjawab. Mungkin intersect itu kan kalau di translate itu kan sebagai memotong ya. Jadi mungkin memotong di sini itu untuk di sini kan ada kata-katanya untuk yang overlapping ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada dua area gitu, jadi dipotong area tersebut untuk dipisahkan dari area yang lainnya gitu. Nanti outputnya tuh ada gabungan dari kedua input gitu kan, mungkin seperti itu. Betul Kang. Jadi ya memang kurang lebih samalah kayak istilah intersect dalam matematika, mungkinnya bisa diibaratkan kotak ini adalah himpunan A, bulatnya itu himpunan B. Intersect-nya itu mungkin bisa dibilang irisan ya, irisan dari himpunan A sama himpunan B, artinya akan menghasilkan output yang ya seperti ini. Jadi irisan lah kalau bisa dibilang dalam bahasa matematika. Ya, tujuannya emang overlapping antara input. Output yang dihasilkan adalah feature yang ada di kedua input masing-masing. Nah, selanjutnya ada union. Boleh mungkin dari Kang Teteh yang lain nih. Gimana nih? Enggak? Izin menjawab, kalau yang union ini lebih mirip seperti gabungan ya. Kalau tadi kan irisan gitu. Kalau ini semua gambarnya jadi menyatu. Ya, betul. Tepat sekali ya. Kalau tadi intersect, ini union lebih ke gabungan. Jadi dari kotak sama bulat ini yang tadinya dua feature mungkin ya,
di outputnya jadi satu picture aja. Mungkin bisa dilihat dari warnanya ya, dari outputnya sendiri yang ini jadi hijau semua, artinya jadi satu file. Ini boleh dibaca tujuannya menentukan areal yang berada pada salah satu layer saja atau kedua atau beberapa layer. Semua fitur yang ada pada layer input akan menjadi output. Union dapat dilakukan pada 2 atau lebih layer. Nah, satu lagi nih terakhir, ada namanya dissolve. Ada mungkin yang mencoba menjawab. Izin menjawab lagi ya. Mungkin kalau yang ini tuh maksudnya udah kelihatan dari gambar, jadi dia tuh menggabungkan area-area kecil itu menjadi area yang sama, jadi dikelompokkan area kecil itu menjadi area yang besar, sehingga apa ya, area itu menyatu gitu, semua area kecil itu menjadi satu kelompok yang besar. Mungkin seperti itu. Ya, Kang. Betul ya, Kang. Ini bisa terlihat juga dari warna yang berubahnya. Artinya memang kita akan mengelompokkannya dalam lingkup yang lebih besar. Mungkin bisa diibaratkan juga yang input ini adalah data kecamatan. Misalnya data desa, ada desa A, B, C, D. Nah, kita mau di-solve nih. Di-solve-nya jadi yang hijau ini, yang tadinya desa-desa-desa, batasnya mau di-dissolve jadi batas kecamatan. Nah, maka berubahlah dari batas desa ini, yang kecil-kecil ini, jadi data kecamatan. Jadi yang hijaunya semuanya terlihat sebagai data batas kecamatan, bukan batas desa lagi. Begitu juga biru, ungu, dan yang lain. Jadi tujuan dissolve itu di sana. Jika kita punya batas yang lebih kecil dan kita ingin mengelompokkannya ke dalam bentuk yang lebih besar, kita bisa menggunakan dissolve. Nah, mungkin kalau dari geoprocessing secara teknis di aplikasi yang sering mungkin yang biasa digunakan adalah ArcGIS, yaitu ada beberapa, sebenarnya ada lagi di ArcToolbox, tapi mungkin ini adalah geoprocessing yang akan kita gunakan juga pada membuat peta kerawanan tingkat bencana tsunami nanti. Mungkin untuk pemateriannya itu saja. Kita akan lanjut ke teknis. Kita akan langsung praktek mungkin ya, Akang Teteh langsung masuk ke ArcGIS-nya. Jadi mangga mungkin Akang Teteh juga bisa sambil mengikuti ini, baik dari step by step-nya ataupun dari segi penjelasan dan pemaparannya kita akan laksanakan sama-sama. Enggak, mungkin bisa dipersiapkan untuk data-datanya sudah kami upload di Google Drive, mungkin bisa diarahkan kembali, saya kira. Untuk yang datanya itu yang data SHP ya, yang ada di apa namanya Google Drive, bukan? Ya Kang, benar. Yang Baik. ada di geoprocessing. Untuk linknya ada di kolom chat juga ya. Oh, ya. Terima kasih. Itu semuanya diunduh.
untuk kemarin apakah sudah selesai digitasinya? Atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum, Kak. Nggak apa-apa, mungkin berproses aja ya. Nanti mungkin datanya kepake gitu untuk materi selanjutnya gitu, karena itu batas admin, bisa untuk analisis kecamatan. Kita lanjut aja ya, Kang Teteh. Siap, Kang. Nah, mungkin yang pertama-tama kita akan memanggil data yang kita akan proses. Mungkin kemarin Kang Teteh sudah belajar mengenai folder connection. Nanti ketika kita pilih katalog akan muncul data-data ataupun file-file, folder-folder yang terkoneksi dengan ArcGIS. Mungkin langsung masuk ke data SAP yang tadi sudah kita download. Kita tarik satu persatu. Nah, ini ada 4 data yang sudah kita siapkan yang menjadi kriteria dalam pemodelan tingkat rawan bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran. Itu ada garis pantai, ada sungai, ada kemiringan lereng, dan juga ada topografi. Mungkin ini buffer tadi udah dijelaskan. Kita udah siapkan juga mungkin sebelumnya, nanti mungkin akan kita bisa mencoba sendiri untuk buffer ini. Kita udah siapkan. Gimana nih Akang Teteh yang lain, udah sampai buka datanya belum? Bentar, Kang, belum. Lagi add. Mungkin ini asal-usul datanya untuk kemiringan lereng dan topografi kita dapatkan dari peta DEMNAS Digital Elevation Model. Lalu untuk garis pantai dan juga sungainya kita digitasi dari data yang ada di BIG, Badan Informasi Geospasial.
Gimana nih Akang Teteh, ada yang dapat kendala nggak dalam input datanya? Sebentar, masih mencoba dulu untuk menginput. Jadi yang di inputnya S1. Oke, mungkin Kang Teteh kita mulai saja ya. Nanti untuk videonya kita juga udah upload di Google Drive buat step by step-nya. Tapi di sini kita juga mungkin akan lebih rincinya lagi menjelaskan agar step by step-nya lebih lengkap. Siap, Kang. Nah, buat yang pertama kita akan mencoba input atribut table dari keempat kriteria yang udah kita punya. Kita klik kanan, misalnya di yang pertama di kita ada buffer garis pantai. Mungkin kita uncheck dulu biar laptopnya biar bisa maksimal karena cukup berat file-filenya. Jadi kalau di uncheck kita bisa lebih ringan. Pertama di buffer, klik kanan, kita buka open attribute table. Nah, di sini udah ada nih keterangannya. Kita akan membuat skornya. Kita akan mengskorkan keterangan tersebut dengan menambahkan field baru. Nah, hitungannya kita tulis skor GP garis pantai. Type-nya kita menggunakan double. Lalu oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, dari mana kita mendapatkan skor garis pantai ini? Kita akan melihatnya di modul yang sudah diberikan. Mungkin tidak ke share screen modulnya, tapi sedang dicek. Mungkin Akang Teteh juga bisa melihat modulnya sambil melihat modulnya. Di situ ada parameter yang kami dapatkan di jurnal. Jadi untuk jarak dari pantai, yaitu tadi buffer garis pantai tadi, itu diklasifikasikan 0 sampai 500 meter, skornya diberi 5. Jadi kita isi 0 sampai 500 meter dengan 5. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lakukan start editing dulu di editor. Start editing.
untuk 501 sampai 1000, 4, 1500 sampai 3000, 1000 sampai 1503, 1501 sampai 3002, lebih dari 3001. Ini udah ya. Yang pertama untuk buffer garis pantai kita sudah selesaikan untuk pengskorannya. Kemudian kita tutup. Yang kedua kita masuk ke garis sungai. Seperti tadi juga sama, kita stop editing dulu. Karena kalau kita ingin menambahkan fill, editornya harus stop dulu. Edit fill. Nah ini skor dan OGP dari sungai. Tipenya sama, kita double. Oke. Keterangannya kita lihat lagi di modul. Untuk garis sungai atau jarak dari sungai 0 sampai 100 diberikan skor. Start editing dulu. Sampai 100 kita beri skor 5. Sampai 200 kita tingkat sesuai dengan modul. Dari Akang Teteh ada yang masih bisa mengikuti nggak sampai scoring ini? Masih yang sungai. Oke, lanjutkan kita ke semuanya. Attributable, fill, score, KL, type-nya double, oke, cepet aja. Kang, pelan-pelan, laptopnya pada ngelag. Wah, siap. Boleh ya. Udah sampai mana? Baru nambahin data. Boleh. Kang mungkin boleh diulang. Tadi yang skor buffer sungai, saya di modulnya belum bisa menemukan untuk scoringnya. Di modul ada jarak dari sungai, Kang. Di tabel, itu jarak dari sungai. Ada nggak, Kang? Yang paling bawah. Iya, ada yang jarak dari sungai. Jarak dari sungai. Akhirnya sungai. Itu maksudnya buffer ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, izin menambahkan juga ya.
untuk skor-skor ini didapat dari mana? Karena kalau semakin tinggi nilainya, berarti semakin menyumbang parameter yang terbesar gitu untuk menyebab tsunami gitu. Kayak misalkan ini ada kemiringan lereng, ada 0 sampai 8%. Berarti kan itu daerahnya datar gitu. Berarti kalau datar lebih rawan gitu terkena bencana tsunami. Makanya diberi skor gede 5 gitu. Pun yang selanjutnya gitu, yang lerengnya sampai 45%, yang udah sangat miring gitu ya, kan itu mungkin lebih sulit gitu tsunami menjangkau. Jadi dinilai 1. Jadi pakai logikanya itu Kang. Oke. Sama kayak garis pantai tadi, semakin dekat sama garis pantai yang 0 sampai 500 meter, itu kita beri nilai 5 gitu. Karena lebih semakin rawan gitu kan, karena dekat sama garis pantai. Mungkin seperti itu untuk logika penilaiannya. Ya mungkin Akang Teh untuk pengisian atributable ini sama ya, dari mulai garis pantai, sungai, kemiringan lereng, dan topografi, stepnya sama, add fill, lalu start editing, kita masukkan skor yang ada di modul. Keempatnya tidak ada perbedaan untuk dimasukkan datanya. Nah, kalau tipe-tipe sendiri itu ada short integer, ada long integer, ada float, double, dan text, ada dead. Kenapa double? Double itu untuk angka itu, dan itu bisa angka yang banyak gitu. Kalau short integer itu enggak untuk angka juga, tapi nggak bisa, angka itu nggak bisa gede gitu. Jadi kenapa double? Karena untuk angka dan angkanya itu bisa gede gitu. Jadi yang sering umum digunakan itu biasanya ada double, text, dan Kang, kenapa ya nggak bisa add field? Halo Kang, yang tadi yang tidak bisa add fill, udah bisa Kang? Belum, Kang. Nggak bisa diklik. kalau cek. Nah, mungkin untuk yang belum nggak bisa di add field itu di stop editing dulu Kang. Jadi di editor, nah itu di stop editing dulu. Mungkin boleh juga kalau biar nggak pusing ditambahin dulu fieldnya semua parameternya ditambahin field, baru di akhir di start editing gitu. Di scoring. Udah bisa. Ya, siap. Jadi, Halo Kang, iya boleh. Gimana? tadi dicoba kan udah nyobain yang add fill buffer garis pantai, sungai Pangandaran sama lereng, kemiringan lereng. Terus pas yang di topografi Pangandaran nggak bisa di add fill. Udah dicoba stop editing sama start juga nggak bisa diklik.
Mungkin bisa coba share screen kali ya, Teh. Boleh. Stop di stop. Yang ini kan. Tuh di sini nggak muncul. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan field itu di stop editing dulu, Teh. Nah, ya. Baru bisa di add field. Dan Oh mungkin iya, biar iya. enak ya, tadi kita tambahin dulu fieldnya, baru kita start editing gitu. Oh iya, kasih. Siap, siap. Coba sini. Nah, mungkin untuk tahapan input attribute table juga ada tadi macam jenis-jenisnya ya. Kenapa kita pilih double? Karena double itu yang angkanya bisa banyak gitu. Sedangkan kalau yang lain, long integer, short integer, float itu juga untuk angka, tapi angkanya itu nggak bisa banyak gitu, apalagi kalau angka-angka desimal gitu. 0,-nya itu nggak bisa sebanyak double gitu. Kalau double itu lebih kompleks. Nah, kalau teks itu biasa untuk teks. Kalau date itu atau tanggal itu bisa digunakan untuk analisis yang berbau monitoring. Misalkan kita mau membuat analisis yang seperti banjir kemarin yang dicontohkan oleh pematerian Pak Lili, nah itu menggunakan field date gitu. Jadi pada jam berapa atau pada tanggal berapa banjir itu menyebar gitu. Mungkin itu untuk tipe-tipe sendiri. Kenapa kita menggunakan double? Karena lebih kompleks untuk bagian angka gitu. Untuk tahapan import attribute table, ada lagi yang masih kebingungan gitu atau belum bisa ngikutin? Tadi double semua ya? Gimana teh? Double semua dipilihnya tadi? Ya, tipenya double semua. Oh, karena setara gitu nilainya. Sama-sama. Oke, kita lanjut aja. Kita selanjutnya akan ke tahap geoprocessing-nya nih. Dari data-data yang udah kita buat, udah kita scoring, kita masuk ke geoprocessing. Kita akan menggunakan yang intersect. Nah, irisan dari keempat parameter atau kriteria yang kita sudah siapkan. Nah, intinya kita bisa masukkan Nah, kenapa intersect ya? Sebenarnya intersect sama union itu fungsinya hampir sama ya. Tapi karena ini batasnya sama semua gitu. Jadi kita bisa menggunakan intersect gitu. Union juga bisa karena menggabungkan gitu. Tapi karena ini batasnya sama semua gitu ya, batas adminnya Kabupaten Pangandaran, jadi kita bisa menggunakan intersect gitu.
Jadi semua featuresnya atau parameternya kita tambahkan saja gitu. Bisa juga di drag dari layer langsung ke masukin ke feature. Nah, sebentar Kang, masih nge-lag untuk fitur intersect-nya. Ya, siap, siap. Nah, mungkin jika udah masuk semua ke intersect-nya, kita bisa save filenya di output feature class. Di sini kita terus kita bisa ganti namanya, misalnya tadi hasil overlay .shp. Ini kita coba oke. Nah, untuk prosesnya sendiri itu mungkin ada memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Boleh ditunggu saja. Dari Akang Tete ada yang udah keluar hasilnya atau sama belum? Sebentar Kang, aplikasinya ini error apa sih, not responding. Ya, emang rada berat gitu. Hanya terkadang harus spesifikasi laptopnya juga rada cukup gitu ya untuk pemodelan. Cuma di laptop juga lama gitu. Nah, akan muncul tampilan yang sangat kompleks gitu ya, karena menggabungkan atau mengiriskan semua parameter gitu. Makanya datanya sangat berat gitu ya. Nah, ini baru sebatas kabupaten gitu. Belum nanti lebih berat lagi provinsi dan sebagainya gitu. Nah, biar tidak terlalu berat mungkin bisa dimatikan saja tombol centangnya. Ada yang sudah sampai ke tahapan itu? Atau sampai tahapan mana? Intersect-nya masih processing, Kang. Sip. Ada yang ketinggalan jauh? Saya Kang. Saya Kang. Itu sampai
Halo, ada suaranya, Kang? Ada. Tadi udah sampai mana, Kang? Tinggalannya. Saya mah sampai yang masukin data yang nomor gitu. Oh, Sambil lihat video juga ada, Kang. siap, Kang. Cuma bisa dilihat aja atributnya, ditambahinnya dari modul. Ini masih aman. Kang izin bertanya. Ya, Teh, gimana? Sebenarnya saya ketinggalan jauh. Ini untuk masukin buffernya, kenapa ya nggak bisa? Boleh share screen nggak, Teh? Biar bisa dilihat. Sebentar, Kang. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Kang? Saya masih stuck di awal. Sudah, boleh Kenapa ya, Kang? coba datanya di mana Teh? Sebentar. Ini, Kang. Kenapa yang kedeteknya cuma segini, Kang? Padahal saya downloadnya udah banyak. Atau tambahinnya dari folder juga bisa Teh. Iya, Langsung Kang, di di drag drag and drop. gitu kan, Kang? Tapi Iya. tetap gak bisa, Kang, kalau di Tapi drag juga. yang dimasukinnya yang .shp. Kan itu PRJ, DBF. Nah, datanya itu banyak, tapi yang digunakan itu yang .shp atau save filenya gitu. Oh, Dan itu lokasinya harus sama gitu, karena itu datanya saling terintegrasi gitu. Misalkan kita nggak PDF-nya ada, mungkin datanya nggak bisa dibuka gitu, atau data PRJ-nya nggak ada, datanya jadi nggak ada koordinat gitu. Jadi letaknya harus sama. jadi yang dimasukinnya tuh yang... .shp. Oh ya, Kang, saya coba dulu. Ya, boleh. Ada yang sudah keluar hasil intersect-nya? Gimana, woy? Karena waktunya terbatas, sambil dilanjut aja ya kan? Ya, Kang, mangga. Boleh, Kang. Nah, jadi data yang tadi udah hasil dari intersect tadi, yang kita beri nama hasil overlay, nah itu kita klik kanan, open attribute table. Nah, terlihat data yang sangat kompleks gitu ya, karena gabungan dari 4 parameter tadi gitu. Nah, caranya untuk mendapatkan kerawanan, kita membuat field baru gitu, yaitu skor akhir. Kenapa sih?
Ya, saya mute. Yaitu nah itu namanya skor akhir gitu. Dengan tipe juga double. Nah, skor akhir ini merupakan hasil dari pengkalian skor dan bobot gitu. Nah, skor dan bobotnya itu terdapat di modul gitu. Di mana pantai Ya, lanjut ya. Ya, tadi udah sampai skor akhir ya, nantinya skor akhir ini kita akan berikan bobot. Bobotnya kita bisa lihat di ada di modul untuk bobotnya. Di tabel yang tadi di sebelah kanan ada bobot untuk kemiringan lereng, bobotnya 25%, topografi bobotnya 30%, jarak dari pantai bobotnya 30% juga, dan jarak dari sungai bobotnya 15%. Ini kami dapatkan dari modul yang memang fokus di rawan bencana tsunami. Nah, tuh. Jadi kita dapat dari jurnal gitu. Nah, logikanya juga kenapa garis pantai dan topografi diangkat atau dibobot 30%, karena mungkin dampaknya lebih besar daripada parameter yang lain gitu. Jadi kenapa diberi bobot besar mungkin seperti itu gitu. Nah, jika sudah ditambahkan field baru, skor akhir, nah itu untuk menjumlahkannya pada field skor akhir, kita klik kanan, kita pilih field kalkulator. Nah, akan muncul tampilan baru field kalkulator gitu. Nah, ini semua parameter kita masukin aja gitu dengan cara klik 2 kali di setiap parameternya gitu. Skor garis pantai, lalu skor garis sungai. Lalu skor KL yang tadi, dan skor TP. Yang tadi Akang Teteh sudah input di awal dari setiap kriterianya. Nah, yang tadi dikatakannya Akang Teteh, untuk setiap bobot ini, setiap skor akhir ini, skor setiap parameter dikalikan dengan bobot tadi. Misalnya ini garis pantai, kita kalikan dengan kalinya ini, kali dengan nah, setelah itu, setelah dikali 30, karena kita semua akan dijumlahkan, maka ditambah dengan skor dari sungai. Dari sungai kita kasih bobot sesuai dengan modul, yaitu 15, ditambah lagi skor KL atau kemiringan lereng, dikali dengan bobot yang tadi. Skor kemiringan lereng itu 25%, 25, ditambah lagi skor topografi. Skor topografi dikali dengan 30.
Ini udah selesai untuk rumus lah, bisa dibilang dari pemodelan yang akan kita buat dari 4 kriteria yang tadi udah kita masukkan scoringnya. Nah, jika sudah, itu bisa langsung di oke saja. Jika rumusnya benar, akan muncul gitu hasilnya di skor akhir. Nah, muncul gitu. Nah, parameter tiap pemodelan itu mungkin berbeda ya, dengan bobot yang berbeda juga. Mungkin tahun kemarin itu temanya longsor, nah itu parameternya yang dibutuhkan juga berbeda, pemodelannya juga berbeda gitu. Jadi, nanti mungkin untuk tugas, Akang Teteh bisa mencari literatur-literatur lain gitu, jika ingin mencoba modeling lain gitu. Dan jika sudah muncul skor akhir gini, ada yang bisa mengikuti atau yang paling terjauh progresnya sampai mana, Kang Teteh? Masih di Swift Calculator, masih Oh, ya. awal-awal kalkulasi. Dan Kang Fahriza? Ya, ini masih di awal-awal menggunakan field calculatornya untuk kalkulasi. Selain Kang Fahriza, ada yang sudah selesai proses intersect-nya? Belum, Kak. Udah keluar skor akhirnya. Dan biar datanya jelas, kita urutkan juga dari terendah ya, sampai tertinggi. Sejauh sini ada yang ada kendala gitu. Mungkin tertinggal jauh dan sebagainya. Laptopnya, Kang, kendalanya. Not Siap. responding, Kang. Yang speknya harus apa, Kang? Memorinya tuh Minimalnya. minimal 3 giga, RAM-nya minimal 3 giga. Ya. Core i-nya berapa? Prosesornya? Untuk prosesornya harus apa? i5, i7, apa cukup i3? Core i3? Mana Akangnya? Nanti ditanyakan ya ke Akangnya ya, itu prosesornya harus pakai apa? Ya, kalau buat prosesor sebenarnya iCore 3 juga masih bisa, Bu. Oh, yang penting RAM-nya di atas 2 ya? Lebih ke RAM. Oke. RAM-nya harus di-upgrade. Hard disk juga. RAM itu harus memang minimal 4, buat pemodelan protein juga 4. Core i-nya cuman kalau untuk protein bagusnya di 5 supaya nggak nge-lag. Iya, Bu. Di atas i3 lebih baik mungkin itu. Core 3 juga mungkin yang generasinya 7 ke Yang atas. baru ya? Core i3-nya juga yang generasi baru ya? Iya, Core i3-nya. Bener. Biar mumpun gitu untuk melakukan pemodelan. Karena emang berat sih data-datanya juga. Mungkin dilanjut saja, Kang Tetap, tahu gimana? Kang Fariza udah selesai kalkulatornya?
Sebentar, tadi itu katanya kalkulasinya error, saya kurang mengerti kenapa ya. Oh, mungkin bisa di share screen, Kang. Oh, baik. Nah, saya untuk share screen dulu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Kang. Nah, kan sudah ada ininya, ini sudah apa? Sudah gabungan intersek kan, udah kelihatan di sini ada. Saya namanya pengandaran intersek 1. Sudah ada, ini udah masuk ke yang tadi tabel. Nah, di sini itu tadi saya udah udah nyobain kalkulasi, cuman error. Mungkin bisa dijelasin ulang supaya bisa hasilnya keluar. Mungkin sembari dicoba saja, Kang. Oh, baik. Mungkin di sini ya, di calculator ya. Kalau Kang, sini, saya sudah ada skor akhirnya. untuk di sini di oke aja. Atau Iya, dia saja. Di sini sudah ada. Oh, itu di luar kurung, Kang. Di skor GP dikali 30 ditambah skor GC kan itu di dalam kurung ya, kali 15-nya sama tambahnya itu di luarnya. Oh, ini luar. Berarti sebentar. Ini tanda tambahnya. Kalau gini ya. Nah, iya betul. Ditambah. Oh, oke. Mungkin tadi salah input. Apakah seperti ini ya? Ya, nah coba di oke. Masih ada. Mungkin diulang lagi, Kang, karena tadi dihapus dari awal saja. Kalkulator. Jadi dihapus saja. Kita input dulu. Dikali. Ya, dicoba dikali 30. Sama. Oke, sudah ada. Sip. Ya. Kita dilanjut saja. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Nah, mungkin langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan skor akhir, selanjutnya kita adalah menentukan kriteria gitu. Nah, untuk kerawanan kali ini mungkin kita bagi dengan 5 kelas. Ada sangat rawan, agak rawan, aman, dan sangat aman gitu. Nah, untuk mendapatkan intervalnya, itu nih skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi 5 gitu. Nah, kan skor tertingginya 500, sedangkan skor terendahnya 100 itu. Nah, 500 dikurang 100 dibagi 5, dapat intervalnya 80 gitu. Jadi 100 sampai 180 itu mungkin di kriterianya sangat aman gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, untuk caranya itu sendiri, kita tambahkan dulu, baru Seperti biasa ya, Kang Tete, add field di sini di table option, add field. Lalu kita kriteria akhir gitu.
Untuk type-nya, karena kita akan menggunakan teks, kita pilih teks. Oke. Dan tipenya sendiri itu teks itu. Lalu di oke saja. Nah, akan muncul field baru gitu. Nah, untuk cara highlight nilai yang interval 100 sampai 180. Itu caranya ada di table action. Ada select by attribute gitu. Nah, akan muncul jendela baru select by attribute. Nah, untuk datanya kita pilih yang skor akhir. Double klik saja. Nah, besar sama dengan 100 dan pilih N atau dan. Skor akhir lagi kecil sama dengan 180. Nah, ini untuk meng-highlight ya, highlight nilai 100 sampai 180 gitu. Lalu tinggal di-apply saja. Nah, maka otomatis akan muncul atau langsung ke highlight nilai yang berada dalam angka 100 sampai 180 gitu. Kang Fariza bisa ikutan atau teman-teman atau Kang Tete yang lain? Masih mencoba dulu untuk tadi meng-highlight-nya. Ya. Sudah bisa, Kang. Ya, kita lanjut ya. Nah, lalu di kriteria kita fill kalkulator. Nah, itu karena 180 itu sangat aman, kita tulis kutip 2, sangat aman, kutip 2 lagi. Lalu di oke. Maka otomatis yang nilai 100 sampai 180 akan ada kriterianya sangat aman gitu. Kang, boleh diulang yang sangat aman barusan nggak, Kang? Udah. Nah, itu di kriteria kita pilih fill calculator. Nah, lalu akan muncul jendela fill calculator. Langsung kita tuliskan saja teh. Kutip 2, sangat aman, kutip 2 gitu. Atau kutip Yang 2 rumus kriteria. sebelumnya dihapus, Kang. Ya, dihapus saja. Langsung di oke. Bisa, teh? Nggak muncul, ada error tadi. Boleh di share screen? Sudah bisa, Kang. Itu ada kutip 2-nya teh di sebelum di awal sama di akhir. Nah, lalu di oke. Begitu. Kasih. Siap. Kita lanjut sama dengan nilai lainnya, dengan interval lainnya. Dilanjut saja. Di select by attribute lagi. Nah, tinggal kita ganti aja nilainya gitu. Satu berarti Nah, karena tadi dari rumus yang sudah kita tahu di modul juga ada ya Kang Teteh rumusnya. Jadi setiap pelipatan 80 maka dari 181 sampai 260 apply.
ini langsung ter-highlight atau terblok ya untuk kriteria kedua kita. Langsung kita seperti tadi, value kalkulator. Kriteria kedua kita tulis aman. Oke. Lalu kita masuk lagi ke kriteria yang ketiga. Seperti tadi caranya sama. Ini untuk kriteria ketiga kita. Seperti tadi juga sama, pelipatan 80. Seperti tadi, ter-highlight dari skor 261 sampai 340. Kita edit lagi. Di kalkulator. Negarawan. Oke. Nah, itu kriterianya ada di modul ya, bisa dicek gitu. Selanjutnya selanjutnya ada nilai 340 sampai 420 ya. Nah, di-apply juga. Nah, itu kriterianya rawan. Dan yang terakhir, yang nilainya tinggi nih, dari 421 sampai 500. Itu kriterianya sangat rawan. Di field kalkulator, kutip 2, sangat rawan, kutip 2. Oke. Nah, ada yang sudah sampai, ada beres? Ada, Kang. Oke, kita lanjut ya. Mungkin yang belum boleh sambil ngikutin gitu, atau sambil ditonton videonya. Nah, selanjutnya di close saja. Nah, jika sudah di kriteria, selanjutnya kita memunculkan simbologi dari peta itu sendiri gitu. Nah, pada hasil overlay, kita klik kanan, kita pilih properties gitu. Nah, akan muncul jendela baru. Nah, di sini kita pilihnya yang simbologi. Sudah bisa, Andre? Nah, untuk simbologinya, kita pilih yang kategoris. Dan pilihnya yang unique value. Untuk value field-nya, kita pilih kriteria akhir atau kriteria gitu. Nah, yang all other value kita uncheck saja. Lalu kita pilih add all value.
Nah, maka akan muncul kriteria tadi yang sudah kita tulis gitu atau kita buat gitu. Nah, agar teratur kita susun tata letaknya sangat aman. Nah, jika sudah diatur color remnya atau warnanya, dipilih. Di sini kita menggunakan rentang warna dari hijau ke merah gitu. Atau yang menandakan dari aman ke bahaya gitu ya, biasa digunakan gitu. Klik saja. Nah, lalu akan otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya, ada yang sudah selesai sampai tahapan pemilihan warna? Ya, masih bisa diikuti. Nah, selanjutnya pada setiap simbol kita klik dua kali. Nah, akan muncul jendela baru, simbol selektor. Nah, lalu outline bednya kita pilih 0 gitu, atau lebar garisnya 0 gitu. Biar tidak terlalu berat, karena datanya tadi banyak gitu. Lakukan serupa dengan simbol lainnya. Di oke saja. Tanya yang aman, double klik. Jadi 0. Oke. Agak rawan. 0 juga. Hasilnya rawan. Oke. Terakhir sangat rawan, juga lebarnya 0. Oke. Nah, jika sudah langsung di oke saja. Boleh di-apply dulu. Nah, untuk munculkan hasilnya kita uncheck atau kita cek hasil overlay gitu. Maka akan muncul daerah rawan tsunami di Pangandaran gitu. Nah, jika sudah tadi prosesnya, maka inilah hasil dari geoprocessing tadi. Pemodelan peta rawan bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran seperti ini. Yang sebagai kriteria tadi yang telah kita beri warna, yang dimana merah sangat rawan, orange rawan, kuning agak rawan, hijau muda aman, dan hijau tua sangat aman. Ada yang sudah sampai sini? Sudah berhasil memunculkan peta kerawanan? Sepertinya tadi saya salah memilih warna, jadi agak berbeda hasil. Oh, ya. Sama warnanya enggak dari hijau ke merah. Iya, kalau saya yang di paling atas yang merah, bukan yang hijau. Mungkin bisa di flip simbol gitu. Atau boleh di share screen kan? Atau mau pemilihan warna mandiri? Sebentar, kita coba share screen mungkin ya. Jadi warna sangat berpengaruh gitu di peta ya. Kalau kita yang bahaya kita kasih warna hijau. Nah, ini diatur dulu Kang, disusun dulu. Oh, maaf, tadi kita coba. Disusunnya itu seperti gimana? Yang sangat aman, kita taruh paling atas. Ya, oke ini. Nah, itu ini, okay. Nah, ya itu. Sangat aman. Lalu tapi aman. warnanya tetap? Nggak apa-apa, nanti terakhiran. Disusun dulu. Aman. Agak rawan. Nah, rawan, sangat rawan. Nah, diklik sembarang dulu, Kang. Sembarang. Di dalam kotak itu. Jangan sampai ada yang ke highlight. Nah, baru dipilih warna. Warna itu di sini? Iya. Nah, pilih itu. Ya. Oh. Di-apply berarti ya? Oke. Oke, baik. Nah, akan keluar tampilan seperti itu. Saya izin untuk stop share ya.
mungkin kalau yang sudah tampil hasil akhirnya bisa klik yang sebelah sini, bisa kelihatan Kang Teteh. Ini agar tidak select. Biar agar tidak ada yang highlight. Itu diklik sini. Oke, mungkin kita bisa analisis ya, Kang Teteh, sedikit dari hasil yang kita telah lakukan. Mungkin untuk yang daerah sebelah barat laut ya, barat laut artinya daerah tersebut memiliki topografi yang tinggi, jauh dari sungai, jauh dari garis pantai. Maka dari itu dari sebelah barat laut ini banyak menimbulkan warna sangat hijau tua gitu, artinya sangat aman. Karena memang dari kriteria yang kita pilih gitu, hal-hal yang masuk untuk dikalkulasi itu baik, artinya sangat aman. Makanya kan jauh dari tsunami. Walaupun memang untuk tingkat kerawanan tsunami ini kita belum memperhatikan sampai setinggi apa tsunami yang datang. Tapi kita kalkulasi ini secara umum jika ada terjadi tsunami. Mungkin yang sebelah selatan bisa kita lihat di Kabupaten Pangandaran, tentunya pastinya warna merah. Dekat dengan garis pantai, dekat dengan sungai, topografinya rendah, kemiringan lerengnya juga sama, maka dari itu kriterianya sangat rawan berwarna merah. Kang, boleh terus sebentar Kang? Saya ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya izin share screen dulu, boleh nggak? Boleh. Saya kok bingung kenapa saya hasil akhirnya ada gambar biru, ada biru-biru di sini gitu. Sebetulnya ini dari mana? Mungkin saya ingin menanyakan itu. Itu mungkin yang ter-highlight ya, Kang. Nah, dengan cara diklik yang ada di atas itu, ya di atas, lagi di atas garis pantai. Di samping tanda informasi yang ada I. Nah, ada yang putih di atas lagi. Sebentar, saya di kiri, bawah dikit. Nah, itu diklik. Nah, jadi tidak ada yang ke-select. Nah, itu biar tidak ada yang ke-highlight. Makasih, Kang. Oke, mungkin yang lain Akang Teteh gimana nih hasilnya? Udah sampai mana? Ada yang sudah selesai? Nah, batas admin kemarin yang kita digit itu, nah, sudah selesai, Kang. Nah, kalau udah selesai sama batas admin kemarin, nah itu bisa kita gabungkan gitu. Jadi kita juga bisa menganalisis gitu, kecamatan mana yang rawan, kecamatan mana yang enggak rawan gitu. Jadi fungsi kemarin digitasi batas kecamatan untuk analisis kerawanan kecamatan gitu. Mungkin di bawah itu ada yang hijau dikit ya. Itu mungkin karena topografi di sana tinggi gitu. Kang, saya mau bertanya. Boleh gak, Kang? Boleh, Kang, boleh. Kalau selain pakai warna, kalau pakai titik-titik itu bisa gak, Kang? Titik-titik gimana ya Kang maksudnya? Kan ini kita gunakan bentuknya tuh poligon atau area gitu. Jadi yang akan muncul juga area gitu.
tergantung data awal sih. Jadi input data awal tuh menentukan output hasil gitu kan. Oh, jadi harus tergantung dari data awal dulu ya, Kang? Ya, kalau data awalnya semua poligon, kecuali bisa kita tambahkan data kantor pemerintah gitu. Kita lihat kantor pemerintah itu berada pada daerah yang aman nggak dari tsunami gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, gitu. Nanti kita beri analisis gitu. Oh, Mungkin seperti itu. makasih, Kang. Siap-siap. Jika sudah, hasil overlay ini bisa kita klik kanan, kita pilih data, pilih export data. Nah, kita beri nama saja hasil akhir gitu. Hasil akhir. Bisa di no aja. Nah, jika sudah berarti selesailah tahapan kita dalam memodelkan daerah rawan tsunami gitu di Kabupaten Pangandaran. Nah, maaf sebentar Kang, tadi waktu nge-export itu save-nya type-nya apa? Tadi saya putus-putus. Di klik kanan hasil overlay. Ya. Klik kanan, kita pilih data, ekspor data. Nah, langsung pilih saja lokasi penyimpanan. Oh, ya tadi saya salah. Langsung. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Eh, sudah selesai? Mau nanya, Kang. Boleh, Teh. Di peta saya ada kayak warna hitam-hitam gitu. Gimana ya? Boleh share screen dulu sebelumnya? Boleh. Di share screen. Kalau kayak gini kenapa ya? Oh, itu diatur, diklik pada simbolnya. Yang sangat aman, kita klik 2 kali. Nah, sangat amannya warnanya kita klik warna hijaunya pada simbol warna. Nah, itu diklik 2 kali. Nah, itu lebar garisnya atau outline width-nya kita jadikan 0 semua. Nah, semua juga. Ya, yang aman juga 0. Jika sudah boleh di oke. Nah. Oh ya. Makasih, Kang. Siap. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada lebar garisnya, maka yang muncul kayak gitu. Karena datanya banyak sehingga garisnya sangat kelihatan gitu. Ada lagi yang sudah berhasil atau masih jauh? Saya masih tidak bisa, maafkan tadi saya masih nggak bisa nge-save. Atau mau nge-save ada tulisan error-nya terus. Nah,
Kang? Iya sama Kang, error. Sama Kang. Gimana? Waktu tadi kan untuk nge-export itu, pas mau diklik save itu, hasilnya error, nggak bisa di-save gitu, Kang. Bisa di share screen? Oh, baik. Tadi kan seperti ini, Kang, ya. Sudah, mungkin diulang ya prosesnya. Dari sini, Kang. Dan di data, di export data, terus saya pilih foldernya. Ini boleh di-rename kan, Kang? Iya, diedit. Titik SHP. Bisa. Bisa, Kang? Oh, di back dulu. Baiknya itu di cancel dulu. Enggak, di yang tanda panah atas. Oke. Nah itu. Nah, diklik. Cukup diklik saja. Oh, Nah, baru di-save. nah gitu, Kang. Oh, enak. Hah? Save as type-nya itu. Oh iya, save as type-nya. Nah, gimana? Intinya sudah apa? Save file coba. File. Coba save. Oh, oke. Oh ya. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Sip, sip. Terima kasih juga, Devi. Ada lagi yang mengalami kendala? Mungkin kalau sudah, karena waktunya sudah habis juga ya, sampai 8.40. Mungkin kita cukupkan saja. Gimana? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Boleh, Teh. tadi kan pas save itu udah di formatnya tadi apa? Formatnya save file. Iya, di save. Ya terus pas aku udah openin keluar, do you want to add the exported data to the map as a layer? Oh, pilih no aja. Ada lagi. Kang, kalau saya tadi kan udah save step-nya udah save file. Terus Iya. pas oke di export itu malah jadi error itu. Kenapa ya? Jadi mungkin bisa di-share screen kan? Udah kelihatan kan? Nah, iya. Nah, tuh. Mungkin dimatikan dulu highlight datanya, Kang. Yang di samping kursor warna hitam di toolbar warna putih. Di samping tool kursornya itu. Kursor hitam. Di bawah tanda tambah layer. Di bawah selection. Tuh ada yang warna putih. Ada garis atas. Ke atas, Kang. Nah, di kanan. Nah, kanan.
Oke, sudah bisa Kang. Makasih. Sip. Mungkin jika sudah kita tutup saja, Widya, atau gimana? Ditutup saja atau gimana? Iya, boleh. Atau ada lagi yang masih ada kendala? Oke, mantap. Berarti Teteh udah berhasil melakukan pemodelan gitu ya. Pemodelan itu sendiri cukup sulit gitu. Di prodi saya juga dipelajarin di semester 5 gitu. Tapi ya kan Teteh berhasil, berarti udah keren gitu, udah hebat gitu. Mungkin bisa diulang lagi videonya untuk yang tertinggal gitu, atau bisa tanyakan ke grup jika ada kendala. Nah, nanti materi selanjutnya adalah layout gitu. Bagaimana kita menyajikan peta tadi agar bisa dibaca oleh orang lain gitu. Kalau misalkan kita hanya mengasihkan itu tok, orang bingung gitu. Ini apa sih keterangan warna ini peta apa sih? Nah, nanti layout kita belajar cara menampilkan peta gitu. Contoh layoutnya nanti akan diberikan, tapi Teteh nggak harus seperti itu gitu. Itu sangat kompleks, nanti akan sederhana saja. Mungkin cukup sekian, dikembalikan ke Teh Vira. Baik, terima kasih Akang Teteh yang sudah mengikuti pelatihan hingga selesai. Tetap semangat, semoga kita dapat melanjutkan pelatihan ini di waktu yang akan disepakati berikutnya. Mungkin Ibu Diah ada penutup dulu. Ibu Diahnya sudah meninggalkan. Mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan yang keempat. Nanti jadwalnya saya pelajari dulu yang dari Vira disampaikan. Dan mungkin nanti ada satu hal materi dari saya ya nanti mengenai pemaparan GIS di bidang biologi. Nanti jadwalnya akan disampaikan lebih lanjut. Ya. Mungkin. Baik. Makasih Vira. Ya Pak. Baik, terima kasih juga Pak. Mungkin karena Akang Teteh ada kegiatan lain, kita tutup saja acara hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. PN ya.